Halo semuanya, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faiza Nur Aziza bakal ngasih informasi atau sedikit materi tentang gerakan anti KDRT. Apa sih gerakan anti KDRT itu? Yuk, kita simak. Nah, sebelum itu aku mau jelasin nih sedikit tentang KDRT. Semua pasti tahu dong, sesuai dengan kepanjangannya, KDRT adalah kekerasan dalam rumah tangga. Terus apa sih maksudnya? Jadi, kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup pasangan suami istri yang mana melibatkan suatu tindak kekerasan baik secara fisik, psikologis, hingga seksual. Terus apa sih yang jadi latar belakang seseorang sampai melakukan KDRT terhadap pasangannya? Jadi apa sih pemicunya? Nah, sebenarnya kalau untuk bahas masalah pemicu itu banyak sekali faktornya, tergantung dari motif sang pelaku atau orang yang melakukan KDRT. Tapi di sini aku ambil 3 contoh aja nih yang mungkin bisa menjadi pandangan tentang orang yang kenapa bisa melakukan KDRT itu. Yang pertama, adanya rasa ingin mendominasi dan mengontrol pasangan secara kuat. Ini biasanya terjadi kepada antara suami atau istri ingin lebih mengontrol salah satunya. Kedua, perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan yang akhirnya menimbulkan pertengkaran hingga tindak kekerasan. Nah, ini mungkin ketika pasangan saling tidak bisa memahami dan mengerti satu sama lain. Ketiga, ego dari salah satu pihak yang tidak mau kalah dan berusaha mendominasi dalam rumah tangga. Ini sebenarnya hampir mirip dengan poin yang pertama, tapi di sini lebih mementingkan tentang egonya masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Siapa aja sih yang bisa terkena dampak dari KDRT ini? Yup, KDRT ini sebenarnya tidak melulu tentang kekerasan antara pasangan saja loh. Terus, siapa aja dong yang kena dampaknya? Yuk, kita bahas. Jadi, jika menurut penjelasan di awal, KDRT di sini melibatkan tindak kekerasan dalam hubungan suami istri. Tapi tahu nggak sih, sebenarnya dampak dari KDRT ini bisa juga berimbas pada anak, yang mana anak sendiri tidak tahu tentang masalah yang terjadi pada orang tuanya atau pasangan tersebut. Tapi karena ia berada di lingkungan yang terjadi tindak kekerasan, maka ia juga bisa terkena dampak mungkin secara fisik atau psikologisnya. Walaupun jika dilihat memang lebih besar kemungkinan dampaknya secara langsung terjadi pada pasangan yang terlibat. Nah, jadi pada intinya apa sih yang ingin aku sampaikan dan apa yang berhubungan tentang gerakan anti KDRT itu? Di sini aku cuma ingin sedikit mengedukasi terhadap pasangan yang mungkin ingin menjalin rumah tangga atau sudah berumah tangga, bahwa sebisa mungkin untuk menyelesaikan masalah dengan dibicarakan baik-baik, diselesaikan dengan secara damai dan tidak melibatkan kekerasan. Karena apa? Karena sesungguhnya kekerasan itu bisa mempengaruhi fisik dan mental seseorang, yang dimana untuk mental itu sangat sulit untuk disembuhkan. Kemudian ada juga loh hukum yang sudah membahas tentang KDRT ini. Jadi jangan coba-coba deh untuk melibatkan kekerasan. Jadi kalau bisa diselesaikan dengan baik dan dikomunikasikan, kenapa harus melibatkan kekerasan kan? Ya, jadi sebenarnya pembahasan tentang KDRT ini tuh sangat penting karena di sini juga sedikit kurang edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dalam keluarga biasanya orang yang sulit untuk mengontrol emosi, sulit mengontrol ego, cenderung langsung meluapkan emosi, langsung meluapkan amarah dan berimbas kepada anggota keluarganya, pasangan. Ya, jadi kekerasan itu sebenarnya banyak sekali motifnya, banyak sekali bentuknya, seperti ucapan melalui membentak atau tindak perilaku memukul dan semacamnya. Nah, oleh karena itu edukasi tentang KDRT ini sebenarnya sangat penting. Karena apa? Di dalam keluarga, dalam rumah tangga itu sangat penting adanya komunikasi yang baik, adanya saling paham satu sama lain, sehingga dalam rumah itu terjadi keharmonisan, terjadi kebahagiaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.